Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Baik, sehat. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memaparkan tentang tujuan pembelajaran. Izin share screen ya Ibu. Penyusunan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Next. Next. Penyusunan tujuan pembelajaran ada 2 tahap utama yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran dan yang kedua menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu deskripsi kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan analisis capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks dan kondisi masing-masing satuan pendidikan dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran diturunkan dari capaian pembelajaran yang diterbitkan oleh pemerintah yang terdapat 3 elemen: nilai-nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi, dan STEAM. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Penentuan tujuan pembelajaran dilakukan dengan menganalisis setiap elemen capaian pembelajaran dengan mempertimbangkan visi dan misi satuan PAUD, profil anak PAUD, karakteristik anak, dan karakteristik lokal dan budaya setempat. Dengan menyesuaikan terhadap visi, misi, karakteristik satuan PAUD, kebijakan dan konteks lokal daerah, maka tujuan pembelajaran dapat menunjukkan kekhasan masing-masing satuan PAUD. Yang kedua yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran kemudian digunakan untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan rencana dilakukan secara sederhana dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tujuan pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan anak, maka rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan sudah merupakan terjemahan capaian pembelajaran dalam konteks satuan PAUD. Meskipun rencana pembelajaran harus disiapkan guru, dalam pelaksanaan kegiatan bermain, belajar, guru perlu menyediakan pilihan beragam untuk menyesuaikan ketertarikan dan kebutuhan anak. Jadi, penyusunan tujuan pembelajaran ada 2 tahap utama yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, dan yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang mana di dalam penentuan tujuan pembelajaran dilakukan dengan menganalisis setiap elemen capaian pembelajaran dengan mempertimbangkan visi dan misi satuan PAUD, profil anak PAUD, karakteristik anak, dan karakteristik lokal dan budaya. Jadi, dengan menyesuaikan terhadap visi, misi, karakteristik satuan PAUD, kebijakan, dan konteks lokal daerah, maka tujuan pembelajaran dapat menunjukkan kekhasan masing-masing lembaga. Next. Yang pertama dalam penyusunan tujuan pembelajaran yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Satuan PAUD menentukan tujuan pembelajaran untuk tiap elemen capaian yang mengacu pada capaian pembelajaran dengan mempertimbangkan visi dan misi satuan PAUD, profil pelajar, karakteristik peserta didik, serta karakteristik lokal dan budaya setempat.
Catatan, oleh karena sangat tergantung dengan visi misi, karakteristik satuan PAUD, kebijakan dan konteks lokal daerah, maka tujuan pembelajaran dapat berbeda-beda antara satu satuan PAUD dengan satuan lain. Bahkan sangat mungkin terjadi bahwa satuan PAUD yang letaknya berdekatan dapat memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda. Jadi tujuan pembelajaran ini pada setiap satuan tidak harus sama. Yang kedua yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada tahapan ini, pendidik membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada kurikulum operasional sekolah. Tujuan pembelajaran yang telah dibuat pada kurikulum operasional sekolah diturunkan menjadi tujuan kegiatan harian atau mingguan. Pendidik dapat memilih membuat RPP mingguan atau harian saja. Pilihan pendidik untuk membuat perencanaan dalam bentuk harian atau mingguan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan kelas. Namun, prinsipnya rencana mingguan atau rencana harian harus sederhana, dapat dipertanggungjawabkan, dan pendidik memiliki waktu lebih banyak untuk mendampingi proses bermain belajar peserta didik. Tujuan kegiatan dalam rancangan mingguan atau harian mengacu pada tujuan pembelajaran pada dokumen kurikulum operasional sekolah. Hal ini pula yang menjadi pembeda kurikulum dengan pembelajaran paradigma baru dengan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, KI atau KD dimunculkan dalam rancangan pembelajaran harian atau mingguan. Pada kurikulum ini, rumusan CP tidak perlu dimunculkan dalam rancangan harian atau mingguan. Jadi KE dan KD sekarang ditiadakan. Meskipun pendidik telah menyiapkan topik pembelajaran dalam rancangan pembelajaran harian atau mingguan, guru tetap dapat melibatkan anak dalam penentuan topik. Ingatlah bahwa rancangan atau perencanaan itu hanyalah rencana dalam implementasinya. Rencana yang telah dirancang pendidik dapat saja berubah untuk mengakomodasi minat, ide, dan suara anak. Topik yang berubah tetap dapat mencapai tujuan pembelajaran. Perubahan topik ini dapat dicatat dalam asesmen harian. Jadi topik bisa berubah sewaktu-waktu di lapangan. Misalnya, rencana awal, tujuan, menunjukkan perilaku yang menjaga kelestarian alam, mengeksplorasi dan bereksperimen dengan material alam atau material peralatan buatan manusia. Topik sampah plastik. Nah, rencana kegiatan. Guru mengajak anak mengamati sampah-sampah plastik yang ada di pesisir kampung nelayan. Guru mengajak anak untuk memunguti sampah plastik. Kenyataan, tidak banyak anak yang mengamati sampah. Mereka malah tertarik mengamati tanaman yang ada di sekitar pantai. Jadi, guru harus merubah rencana atau merubah topik. Guru mengubah topik sampah plastik menjadi tanaman di sekitar pantai untuk mengakomodasi minat dan keinginan anak menjadi seperti berikut ini. Topik tanaman di sekitar pantai. Rencana kegiatan, guru mengajak anak untuk mengamati berbagai jenis tanaman yang ada di pantai. Guru dan anak berdiskusi tentang tanaman di sekitar pantai. Lihatlah, terjadinya perubahan topik sampah plastik ke tanaman di sekitar pantai tetap dapat mengakomodasi tujuan yang ditetapkan oleh guru. Tujuan menunjukkan perilaku menjaga kelestarian alam, mengeksplorasi dan bereksperimen dengan material alam atau material peralatan buatan manusia. Selain tetap dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, perubahan topik dengan mengakomodasi minat dan ide anak
justru menjadikan pembelajaran lebih bermakna untuk mereka. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan, atau tanggapan, dipersilahkan Ibu-ibu. Ada Bu. Ada Bu Mila. Ya, silahkan. Ini Bu, tadi kan Bu Bunda Risma, menjelaskan, Ibu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran ya. Kalau tidak salah, kalau saya tidak salah dengar sih. Tujuan pembelajaran dan tujuan kegiatan. Tujuan Ya. pembelajaran dan tujuan kegiatan. Nah, Iya. yang ingin saya tanyakan, apakah tujuan pembelajaran dengan tujuan kegiatan itu sama? Ataukah berbeda? Tolong saya minta penjelasan dari Mila. Baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Risma. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Risma. Tujuan kegiatan dan tujuan pembelajaran kalau menurut kami itu sama, Ibu. Tujuan kegiatan diturunkan dari tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan kegiatan diturunkan dari tujuan pembelajaran, sedangkan tujuan pembelajaran diturunkan dari capaian pembelajaran. Di mana capaian pembelajaran diterbitkan oleh pemerintah yang terdapat 3 elemen. Elemen yang pertama yaitu nilai-nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi, dan STEAM. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan. Oke, baik Gimana Ibu. Ibu Risma, Ya. bisa ditangkap? Bisa Bu, jadi tujuan pembelajaran itu tujuan kegiatannya itu diambil dari tujuan pembelajaran ya Bu ya. Jadi Betul. itu diturunkan dari CP atau capaian pembelajaran. Iya. Ya, Bu. Oh iya, makasih atas penjelasannya Bu Mila. Sama-sama. Mungkin ada yang ingin menanggapi Bu Yati? Enggak, saya kalau mau bertanya lagi Bu Mila. Boleh Bu Mila mau bertanya lagi? Ya, ini Bu Mila. Ya, kalau sudah ditutup ya. Kami akhiri ya. Halo. Iya Bu Mila. Kami akhiri. Kami akhiri ya pertemuan pada kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Akhirnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Bu Mila. Terima kasih Bu Mila.